Anda menyaksikan debat. Ini adalah debat yang asli. Kalau sehari sebelumnya kemarin itu bukan debat asli. Ini adalah debat asli, bukan debat capres-cawapres. Apa sih? Ini kita akan mulai dengan pertanyaan setelah dua debat kita saksikan bersama. Apakah itu mempengaruhi penilaian Anda sebagai pemilih? Apakah Anda yang tadinya sudah memilih capres nomor tertentu kemudian beralih ke capres yang lainnya? Atau Anda yang belum memilih tadinya kemudian menentukan pilihan setelah menyaksikan debat capres? Atau untuk yang a priori mengatakan bahwa ya debat tinggal debat, pilihan sudah ada di kantong saya dan saya akan laksanakan tanggal 9 Juli mendatang. Apapun itu, mari kita perbincangkan malam hari ini debat yang kemarin dihadirkan. Yang menarik adalah ketika kita bicara ekonomi kemarin, malam hari ini yang hadir adalah orang-orang yang berasal dari latar belakang orang yang biasa mengentertain kita. Para entertainer ini menjadi barisan yang serius dalam memperjuangkan capresnya masing-masing. Saya mau tanya dulu ke sisinya capres nomor 2. Apa yang kurang dari Prabowo menurut Anda? Banyak, susah saya menyebutnya, banyak sekali. Yang paling fatal adalah Prabowo di tahun yang salah. Sayang lahir Jokowi pada saat yang sama, sehingga sulit sekali ingin mengungguli Jokowi. Oh gitu. Itu dinilai dari background, dari track record. Jokowi boleh saya sisir, tidak ada bad recordnya, hampir tidak ada. Mungkin ada yang saya nggak tahu, tapi hampir tidak ada. Jadi saya, saya potong. Pasti kalau misalnya bicara tentang person-person, track record dan lain sebagainya, pasti ini akan menjadi perdebatan seru. Tapi waktu kita cuma 1 jam, mari kita bahas debat kemarin saja. Apa yang kurang dari Prabowo menurut Anda? Ya, kesatu di yang debat kedua, saya sangat menyayangkan kalau saya tim penasehatnya Prabowo, saya marah besar. Saya tidak mau mendengarkan penasihat saya. Saya percaya sama saudara Jokowi katanya. Saya senang sama gagasannya. Itu nilai minus menurut Anda ya? Minus. Kenapa? Ya, spontanitas yang salah menurut saya. Spontanitasnya bagus, tapi salah. Dia sudah menata orang begitu hebatnya. Masa orangnya melarang untuk mengakui kehebatan lawan, tapi diakui dan gamblang dikatakan. Bagaimana dari pihak capres nomor 1? Apa benar itu? Jadi gini Vito, itu kan debat, itu talk show, terdiri dari 6 segmen. Kita lihat segmen 1, segmen 2, segmen 3, unggul telak. Kalau misalnya 6 segmen itu kita habiskan, tentu bisa. Tapi berat pertandingan tinju, kalau tidak ada 1-2 segmen kita lepas, itu tentu pertandingan itu tidak menarik. Jadi itu skenario kita mengatakan bahwa udah lepas saja, ambil 1 segmen di mana bikin Jokowi happy. Ambil 1 segmen ya, bikin Jokowi happy. Itu dia. Ya. Apa namanya? Kalau kubu sana itu yang 2 orang itu saya tahu tidak dekat sekali dengan Jokowi. Kalau saya ini melekat pada Prabowo. Jadi saya tahu pasti. Ini saya yang apa namanya itu tahu pasti bahwa ambillah 1-2 segmen yang tidak begitu vital, dilepas begitu saja. Supaya apa? Supaya skornya itu tidak 6-0. Baik. Bagaimana Jadi kita ambil 4-2 supaya apa? Pertandingan itu begini Vito. Kalau 6-0 tidak bagus juga dilihat oleh rakyat, tidak bagus dilihat. Silakan. Sebentar. Ucapan Tantowi tadi, kita bisa kalau bikin 6-0. Sayang tidak mampu. Prabowo tidak mampu membuat 1-0 aja susah. Kemarin saya hitung 5-1 lah. Waktu babak pertama 6-0 asli kalah. Bentar, ada satu lagi yang saya mau bantah. Yang kedua, kedekatan saya sama Jokowi, kedekatan saya sama Prabowo sama. Tapi Tantowi kedekatannya dengan Prabowo karena sudah ditolak sama Jokowi. Iya, sudah datang, ditolak, mengkal ke sana. Coba kalau diterima, pasti akan ada di sini duduk berdirinya. Dan saya jadi orang baik-baik nonton di situ. Jadi Vito, yang layak dipercaya dalam debat seperti ini, orang itu kan macam-macam. Ya.
ada lingkar 1, lingkar 2, lingkar 3 yang hanya mendapatkan informasi itu dari siapa. Yang saya akan informasikan malam ini adalah apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, apa yang disampaikan oleh Pak Hatta. Karena saya berada di lingkar yang sangat dekat dan saya tahu pasti apa yang terjadi. Saya juga. Silakan. Enggak maksudnya ini masalah esensi apa yang disampaikan tadi malam. Mampukah Prabowo menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh Jokowi? Masalahnya bocor lagi, bocor, ya kan? Esensi dari pertanyaannya tidak terjawab. Karena apa? Misalnya apa? Misalnya ditanyakan masalah DAU dan DAK. Masalah itu dijawab lagi, oh ini karena kebocoran energi. Menurut saya bukan itu jawabannya. Dan jawaban pertanyaan defisit anggaran, lagi-lagi bicara mengenai kebocoran energi, terus bicara mengenai kebocoran energi tanpa menjawab esensi dari pertanyaan. Bocor. Gimana? Silakan. Sebenarnya gini ya, kalau kata saya sih Pak Prabowo tuh karena IQ-nya tinggi ya. Jadi pertanyaan yang tidak substansial itu jawabannya nggak usah substansial juga gitu. Ya kan? Kecuali Jokowi bertanya tentang sesuatu yang substansial. Misalnya kemarin aku diomongin masalah ekonomi kreatif gitu. Pertanyaan tuh nggak substansial gitu. Terus tiba-tiba Jokowi juga ngomong tentang bagaimana ekonomi kreatif, tentang desain dan lain, itu juga tidak substansial. Itu biasa, anak-anak di sini juga tahu semua ekonomi kreatif gitu. Saya nggak tahu. Ngerti saya. Tahu lah. Kalian daripada calon presiden. Gini loh. Kemarin itu sebenarnya Mas Prabowo tuh ngenyek dikit sebenarnya, karena anaknya dia udah ada di desain interior dan desainer baju ya. Setuju. Dan ada beberapa segmen itu yang tidak substansial dan tidak mempengaruhi bobot penilaian. Saya misalnya bikin mereka happy, rakyat senang. Ya kayak misalnya saya sangat setuju dibilang ngenyek. Prabowo tuh ngenyek dirinya sendiri. Mempermalukan dirinya sendiri. Nggak bisa jawab. Jadi kalau gini, saudara Niko kan mengatakan mengenai bocor lagi, karena banyak yang tidak tahu, ya. Kalau kita berbicara pembiayaan untuk program-program pembangunan yang bermuara pada ekonomi kesejahteraan dan seterusnya, sumber paling besar itu adalah apabila pemerintah berikut bisa mengamankan minimum 1 triliun yang bocor. Ya, jadi kata bocor itu memang harus digarisbawahi karena kita belum memperhatikan itu. Daripada ada seorang yang ingin menjadi presiden NKRI, negara kartu Republik Indonesia, ya. Jadi setiap permasalahan coba dijawab kartu. Setiap permasalahan dijawab kartu, ya. Rakyat bisa mikir, ya, karena itu bukti konkret yang bisa dikerjakan oleh Jokowi. Yang lain tidak bisa. Jokowi sudah berbuat, belum jadi presiden saja sudah berbuat. Jadi kalau kartu bilang selalu bocor. Kalau kartu yang bikin bocor adalah wakilnya, dia sendiri, Menteri Perekonomiannya, anggota DPR-nya. Gimana? Itu yang bikin bocor. Yang bikin bocor. Kalau sudah bocor, itu DNA itu harus diamputasi. Kalau orangnya itu aja, DNA masih ada terus, bocor terus sampai mampus. Silakan. Sebenarnya dari pemerintahan Mbak Mega, Yusuf Kala itu juga bocor juga sebenarnya. Siapa yang bilang nggak bocor, ya kan? Nah, tapi hebatnya pemerintahannya Pak SBY ini, ya, yang paling hebat. Yang lain mungkin nggak terlalu hebat, tapi yang paling hebat adalah banyaknya koruptor yang masuk KPK. Itu buktinya bahwa pemerintahan ini cukup tegas terhadap koruptor, dengan banyaknya koruptor yang masuk penjara. Kita akan lanjutkan. Kami akan kembali bersama kami bersama kami ke depan. Kita break dulu.